Penjelajah realita. Hari ini kita akan memasuki wilayah pemikiran yang sangat sensitif dan mungkin mengguncang keyakinan atau persepsi yang telah lama Anda pegang. Konten ini tidak dimaksudkan untuk menentang atau merendahkan keyakinan apapun, melainkan sebuah eksplorasi pemikiran pribadi untuk mencoba menjawab salah satu pertanyaan terbesar peradaban manusia tentang keberadaan dewa. Saya ingin memperingatkan sejak awal bahwa topik ini hanya untuk mereka yang bersedia berpikir terbuka dan tidak terikat oleh fanatisme dalam keyakinan pribadi. Pendekatan ini adalah upaya filsafat yang jujur, yang tidak memberikan jawaban mutlak, tetapi menawarkan perspektif yang mungkin berbeda dari apa yang selama ini Anda yakini. Jika Anda merasa siap untuk perjalanan intelektual ini, mari kita selami bersama. Ingat, kebenaran seringkali ditemukan dalam dialog, bukan dalam dogma. Sepanjang sejarah peradaban manusia, konsep tentang dewa telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual umat manusia. Namun, bila kita melihat kembali perjalanan waktu, pertanyaan tentang keberadaan dewa mulai memunculkan keraguan. Sebagai contoh, banyak dewa yang dahulu dihormati dan dipuja, seperti para dewa Yunani kuno, kini hanya menjadi bagian dari mitologi. Fakta bahwa keberadaan dewa-dewa ini telah memudar menunjukkan bahwa konsep tentang dewa mungkin hanyalah konstruksi sosial yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan budaya. Lalu, apa sebenarnya fungsi dewa dalam masyarakat manusia? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang mencari tatanan dan aturan untuk hidup berdampingan. Dalam perjalanan sejarah, konsep dewa muncul sebagai alat untuk menciptakan dan menegakkan aturan tersebut. Manusia cenderung patuh kepada sesuatu yang mereka takuti, dan dewa menjadi representasi kekuatan yang tak terjangkau dan penuh misteri. Ketakutan ini menjadi dasar bagi kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum moral yang dihubungkan dengan kehendak dewa. Namun, bukan hanya rasa takut yang menjadi dasar keberadaan dewa. Ada juga aspek cinta dan kasih sayang yang terhubung dengan konsep dewa. Dengan menanamkan gagasan bahwa dewa mencintai manusia yang berbuat baik, kepercayaan terhadap dewa menciptakan rasa nyaman dan keyakinan bahwa apa yang diyakini manusia adalah benar. Manusia, pada dasarnya, cenderung memilih apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Dari sinilah moralitas manusia mulai terbentuk. Moralitas yang kita anut hari ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari doktrin yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Generasi terdahulu meyakini bahwa melakukan kebajikan akan mendapatkan cinta dan perlindungan dari dewa, sementara kejahatan akan mendatangkan hukuman. Keyakinan ini ditanamkan dalam masyarakat secara terus-menerus, menciptakan siklus yang mengukuhkan moralitas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika kita menelusuri asal mula siklus ini, pada akhirnya kita akan sampai pada seseorang, entah siapa, yang pertama kali berkata, "Dewa itu ada." Pernyataan ini, yang awalnya mungkin hanyalah hasil spekulasi atau pengalaman pribadi, menjadi dasar bagi terbentuknya kepercayaan kolektif terhadap dewa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bayangkan, sebuah kelompok manusia kuno yang telah mampu berkomunikasi, tetapi belum mengenal konsep moralitas. Salah satu dari mereka mungkin bermimpi atau bertemu dengan sesuatu yang asing dan tidak dikenal. Ketika ia mengalami ketidakadilan, mungkin makanannya dirampas oleh orang lain. Ia mengancam perampas itu dengan mengatakan bahwa ia akan dihukum oleh sesuatu yang pernah dilihatnya. Ancaman ini, meskipun mungkin hanya reaksi spontan, akhirnya menjadi cerita yang diceritakan berulang kali hingga membentuk konsep tentang dewa yang kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya. Namun ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah dewa benar-benar ada? Atau hanya merupakan hasil dari cerita yang berkembang dari mulut ke mulut? Sampai saat ini,
Tidak ada bukti pasti yang membuktikan bahwa dewa ada atau tidak ada. Bahkan, jika kita menerima teori simulasi, di mana alam semesta ini dianggap sebagai simulasi buatan, maka mengapa kita tidak bisa percaya pada dewa? Bukankah gagasan tentang dewa lebih masuk akal dibandingkan dengan gagasan bahwa realitas kita hanyalah ilusi komputerisasi? Sains pun belum mampu memberikan jawaban pasti. Teori Big Bang, misalnya, menjelaskan pembentukan alam semesta, tetapi tidak menjelaskan apakah dewa ada atau tidak. Filsuf dan ilmuwan yang mencoba menjawab pertanyaan ini masih terjebak dalam paradoks yang sama. Jika dewa ada, lalu di mana mereka? Jika dewa tidak ada, bagaimana menjelaskan pengalaman spiritual dan keyakinan mendalam yang telah mengakar di hati manusia selama ribuan tahun? Pertanyaan ini terus memojokkan setiap argumen dan menempatkan keberadaan dewa dalam posisi yang sulit untuk dipastikan. Konsep dewa, pada akhirnya, adalah sebuah misteri yang telah membentuk moralitas, budaya, dan kepercayaan manusia. Kita belum menemukan jawaban definitif, tetapi perjalanan untuk memahami asal-usul dan esensi dewa adalah salah satu pencarian terbesar dalam sejarah intelektual manusia. Pertanyaan mengenai keberadaan dewa seringkali memunculkan perdebatan filosofis dan ilmiah yang mendalam. Jika kita menerima gagasan bahwa dewa ada, muncul pertanyaan yang lebih kompleks. Di mana dewa berada? Bagaimana mereka berinteraksi dengan alam semesta kita? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami konsep dimensi dan bagaimana dewa mungkin terkait dengan struktur realitas yang lebih luas. Menurut teori hierarki dimensi, alam semesta kita adalah bagian dari jaringan dimensi yang lebih besar. Setiap dimensi memiliki karakteristik uniknya sendiri, seperti dimensi kita yang terdiri dari materi, energi, ruang, dan waktu. Di luar dimensi ini, ada kemungkinan keberadaan dimensi-dimensi lain yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya karena keterbatasan persepsi manusia. Salah satu dimensi yang diajukan adalah dimensi kekosongan. Dimensi ini berbeda dengan dimensi kita karena hanya terdiri dari ruang dan waktu, tanpa energi. Tanpa energi, tidak ada materi, dan tanpa materi, tidak ada entitas seperti yang kita kenal. Namun dimensi ini tidak sepenuhnya kosong. Disinilah letak hipotesis penting. Dimensi kekosongan mungkin menjadi tempat di mana dewa berada. Tidak seperti entitas di dimensi lain yang diciptakan oleh energi, dewa tidak bergantung pada materi atau energi. Mereka adalah kesadaran independen atau kesadaran universal yang melampaui konsep-konsep fisik yang dapat dipahami manusia. Hubungan antara dimensi kekosongan dan dimensi kita dapat diibaratkan seperti dua orang yang berpelukan, tetapi terhalang oleh pakaian. Meskipun dekat, keduanya tidak benar-benar bersentuhan langsung. Penghalang tipis ini menggambarkan bagaimana dimensi kekosongan berinteraksi dengan dimensi lainnya, berdekatan, tetapi tidak dapat disentuh secara langsung. Dalam konteks ini, dewa dapat dianggap sebagai pengecualian. Sebagai kesadaran universal, mereka mampu menembus batasan dimensi, meskipun interaksi mereka dengan alam semesta kita jarang dan sulit dideteksi. Namun, definisi dewa ini memunculkan pertanyaan lain. Jika mereka tidak diciptakan oleh energi, apa sebenarnya sifat mereka? Untuk menjawab ini, kita dapat membayangkan sistem listrik. Dalam sistem ini, kabel-kabel listrik menghubungkan berbagai perangkat, tetapi semua energi berasal dari pembangkit listrik pusat. Pembangkit ini adalah sumber dari segala aktivitas, tetapi tidak terletak di dalam jaringan kabel itu sendiri. Dalam analogi ini, dewa adalah pembangkit listrik dan dimensi kekosongan adalah tempat mereka berada. Mereka adalah sumber kesadaran dan energi metafisik yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Dewa dalam konteks ini tidak ada secara harfiah seperti manusia atau entitas fisik lainnya, tetapi mereka juga bukan sekadar konsep simbolis. Mereka ada sekaligus tidak ada, melampaui pemahaman manusia yang cenderung berpikir dalam kerangka iya atau tidak.
Hal ini menjelaskan mengapa keberadaan dewa sulit dipahami oleh manusia dan mengapa kita tidak dapat merasakan kehadiran mereka secara langsung. Ketidakmampuan kita untuk memahami sifat sejati dewa juga mencerminkan keterbatasan dimensi kita sendiri. Keberadaan dewa juga dapat menjelaskan berbagai fenomena spiritual yang sulit dijelaskan oleh sains. Campur tangan mereka mungkin jarang terjadi, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada individu atau masyarakat. Dewa tidak selalu aktif dalam mengarahkan kehidupan manusia, tetapi mereka tetap hadir sebagai kekuatan yang tidak dapat dideteksi secara langsung oleh alat atau teknologi kita. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah, dewa dari agama mana yang benar? Jawaban ini mungkin tidak sepenting memahami bahwa dewa yang dimaksud mungkin hanya satu atau beberapa entitas yang sama, tetapi dipahami dan didefinisikan secara berbeda oleh budaya yang beragam. Interpretasi manusia terhadap dewa dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan tradisi lokal, sehingga menghasilkan berbagai nama dan bentuk penyembahan. Tetapi pada inti dari semua itu, mungkin hanya ada satu kesadaran universal yang menjadi sumber dari semua kepercayaan ini. Dengan demikian, dewa yang kita maksud dalam teori ini bukanlah entitas yang dapat dipersepsikan secara fisik atau diukur oleh sains, melainkan kesadaran universal yang melampaui dimensi dan waktu. Konsep ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang sifat keberadaan, moralitas, dan spiritualitas manusia dalam konteks kosmik yang lebih luas.